Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Najwa Melita. Yang kedua yaitu Rizda Amalia Putri. Yang ketiga yaitu Ahmad Novalto Pani. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang key partner. Key partner sendiri adalah mitra bisnis atau pihak eksternal yang berkontribusi atau membantu bisnis kami agar dapat berjalan dengan lancar. Berikut key partner dari bisnis kami. Yang pertama ada supplier buah segar. Supplier sendiri dapat diartikan sebagai pihak yang menyediakan bahan baku untuk produk. Nah, tentunya kami akan memilih supplier buah segar yang jujur sehingga buah-buahan yang kami terima dapat sesuai dengan standar, yaitu tidak busuk dan tidak memiliki rasa asam ataupun pahit. Yang kedua, ada toko bahan kue. Tentunya kami akan memilih toko bahan kue yang dapat dipercaya sehingga tidak memberikan kami produk-produk yang mendekati expired. Hal ini sangat dibutuhkan karena akan menjamin kualitas dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap kami. Terima kasih. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang pertama, ada produksi barang. Produksi barang adalah aktivitas yang berfokus pada pembuatan produk berkualitas sesuai kebutuhan pasar. Contohnya, sebuah perusahaan roti memproduksi berbagai jenis roti setiap hari dengan resep khas. Yang kedua, ada pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi adalah kegiatan untuk mengenalkan produk kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan. Contohnya seperti sebuah brand pakaian menggunakan media sosial untuk mengiklankan koleksi terbarunya dan menawarkan diskon. Yang ketiga, pengelolaan operasional dan logistik. Aktivitas yang mencakup pengelolaan proses operasional, distribusi, dan logistik untuk memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu. Contohnya seperti perusahaan e-commerce mengatur pengiriman barang melalui layanan kurir dalam waktu 24 jam. Yang keempat, ada inovasi dan pengembangan produk. Aktivitas untuk menciptakan dan meningkatkan produk agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Contohnya seperti perusahaan teknologi terus memperbarui perangkat lunak smartphone mereka agar lebih canggih. Ada key resources. Key resources adalah sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis. Pertama, ada modal usaha. Modal usaha adalah sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai operasional, produksi, dan pengembangan bisnis. Contohnya seperti modal awal digunakan untuk membeli bahan baku dan menyewa tempat produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja, karyawan, atau tim. Orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Contohnya seperti tim pemasaran, merancang kampanye iklan kreatif untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, ada teknologi dan alat produksi. Teknologi, mesin, atau alat yang digunakan untuk mempercepat meningkatkan kualitas produksi. Contohnya seperti perusahaan manufaktur menggunakan mesin otomatis untuk memproduksi produk secara massal. Dan yang terakhir ada jaringan pemasok dan mitra bisnis. Hubungan dengan pemasok dan mitra yang mendukung kebutuhan bahan baku, distribusi, dan penjualan. Contohnya seperti restoran memiliki pemasok tetap untuk sayuran segar setiap hari. Selanjutnya yaitu value proposition, yang dimana maksudnya yaitu nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk. Nah, value proposition dari kelompok kami sendiri yaitu yang pertama, kualitas yang unggul, yaitu bahan yang premium, tahan lama, dan tentunya dengan standar yang terbaik. Lalu yang kedua, harga yang terjangkau, yaitu lebih murah, fleksibel, dan ada paket bundling. Maksud dari paket bundling sendiri itu seperti misalnya ketika kami menjual satu produk dengan harga Rp20.000, lalu kami membuat paket bundling dengan isi 2 produk namun dengan harga Rp35.000, seperti itu. Selanjutnya yaitu cepat dan efisien, yaitu pengiriman kilat, transaksi mudah, dan respon yang cepat untuk pelanggan.
Selanjutnya, customer relationship, maksudnya yaitu strategi untuk membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Yang pertama tentunya layanan pelanggan yang responsif seperti dukungan melalui chat. Contohnya ketika customer menghubungi kita untuk bertanya mengenai produk kita atau ingin membeli, kami akan merespon dengan cepat pertanyaan pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu follow up dan feedback, yaitu menghubungi pelanggan untuk review dan saran perbaikan untuk produk kami. Selanjutnya yaitu channels atau jalur yang digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan. Tentunya kami menggunakan media sosial, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga WhatsApp. Nah, kami tentunya juga menggunakan media sosial tersebut untuk mempromosikan produk yang kami buat. Selanjutnya yaitu customer segments, yang dimana maksudnya yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik. Di sini customer segments dari kami yaitu yang pertama yaitu tentunya konsumen individu, yang dimana isinya yaitu remaja dan dewasa yang biasanya mengikuti tren seperti itu. Lalu yang kedua, orang tua bisa saja membelikan produk untuk anaknya, untuk keluarga, atau untuk diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelajar dan mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah komponen yang menjelaskan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis biaya. Yang pertama, ada biaya produksi dan bahan baku. Biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa, termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan utilitas yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, ada biaya pemasaran dan iklan. Biaya yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan, termasuk iklan di media, promosi, penjualan, dan biaya untuk strategi pemasaran. Dan yang terakhir, biaya operasional. Biaya yang terkait dengan aktivitas sehari-hari untuk menjelaskan bisnis seperti gaji, karyawan, sewa, utilitas kantor, dan pemeliharaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Revenue stream sendiri dapat diartikan sebagai cara bisnis dalam mendapatkan sumber pemasukan atau sumber pendapatan dari layanan atau produk yang ditawarkan. Revenue stream dari bisnis kami sendiri terdiri dari dua sumber utama. Yang pertama ada pendapatan langsung, yaitu uang yang kami terima ketika pelanggan membeli produk yang kami tawarkan secara langsung. Yang kedua ada penjualan produk. Penjualan produk sendiri yaitu seperti penjualan reguler atau paket bundling dengan produk yang lain dan kerjasama dengan KP atau bisnis-bisnis lain. Tentunya hal ini akan memperluas pasar dan memaksimalkan pendapatan yang kami terima. Terima kasih.